Tuhan. Gimana kabar saudara? Haleluya, bersama dengan Tuhan sudah luar biasa. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Ya, hari ini kita bersama-sama akan merayakan ulang tahun GPI Terumbuk ya ke-18. Mungkin apa yang perjalanan rohani ya, 18 tahun. Kalau anak usia 18 biasanya sudah bisa jalan belum? 18 baru jalan lagi. Tentunya sudah mulai melewati masa puber. Ya, di situ orang biasanya mencari jati diri. Nah, gereja demikian, saudara. Harusnya hendaknya kita juga semakin kita mengerti tujuan yang Tuhan panggil dalam hidup kita. Kami selesai kemarin sinode GPI, saudara. Dari sinode yang luar biasa di GPI, cukup damai sejahtera, cukup aman, karena tata gereja yang baru sudah diterapkan. Dari pengambil keputusan itu adalah perwakilan ya. Jadi kayak kalau di dulu zaman dulu Indonesia itu ada MPR-nya begitu, di GPI sekarang ada namanya MPL, masih perwakilan dari setiap perwakilan setiap daerah-daerah begitu, sehingga ketika diadakan pemilihan begitu dan sebagai sidang seperti itu tidak begitu kontroversi seperti yang lalu seperti itu, dan cukup aman, cukup damai. Dengan seminar yang cukup luar biasa. Mungkin Bapak Ibu saudara ada yang mengikuti di link YouTube-nya. Nah, gereja sinode kemarin itu sinode yang ke-17 begitu dari GPI. Jadi GPI sudah bertumbuh dengan kira-kira ada 3 juta orang di dalamnya. Dari kurang lebih ada hampir 7.000 gereja. Bersama-sama juga memiliki satu visi untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 10 sampai 17. Saya juga menyambut Pak Andreas Pujo, Ibu, kemudian siapa yang dulu yang termasuk apa ya, pendiri gereja ini ya, orang-orang mama ada, saya masuk Bu Ika, Bu Yeti ya, sejak di mana Raja Motor pindah berapa kali di Bandung gereja? 3, 4 kali, kelima pindah. Saudara, memang gereja tidak itu adalah namanya pergumulan ya. Nah, kita akan melihat di sini nanti seperti itu, saudara. Bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam iman harusnya, saudara sudah usia 18 tahun. Kita harus terus bertumbuh. GPI Tiga Raksa nanti bulan November ulang tahun yang ke-26. Iya. Termasuk saya juga termasuk bagian pendiri. Amin. Karena dari masjid jemaat, kalau juga kerusuhan tahun 98, kita saja diambil orang di gereja, motor saya dibakar, begitu. Lalu dari situ, dulu pertama di Seteraya, lalu buka ke Tiga Raksa tahun 99. Itu termasuk saya pendirinya juga, begitu. Karena dulu kita berkembang dengan namanya FA. Jadi ini kemarin juga disampaikan juga kepada kita para peserta sidang majelis daerah, sidang sinode itu, supaya gereja-gereja itu menyiapkan kelompok-kelompok sel, atau kalau kita ada namanya kul. Dari kul-kul ini saudara tidak langsung istilahnya ujuk-ujuk tiba-tiba bikin gereja. Nah, dengan tiba-tiba bikin gereja maka tidak heran kalau tetangganya kaget. Begitu. Makanya dia disarankan supaya membuka kelompok sel. Satu kelompok sel anggotanya misalkan 10 orang, ada 10 orang, 10 orang. Jadi 5 digabung untuk baru
bikin gereja seperti itu. Dan kami membentukkan di gereja rasa memang seperti itu sudah dari kelompok sel, dari FA dulu namanya, sehingga bisa berdiri gereja. Termasuk juga Jatake, dulu saya termasuk membangun yang Jatake itu. Oke, nah sudah ketemu Bapak Ibu Saudara, kita membaca ayat 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 10 sampai yang ke-17. Bertumbuh dalam iman, sama-sama katakan bertumbuh dalam iman. Bertumbuh dalam iman. Katakan berdiri sendiri, saya mau bertumbuh dalam iman. Saya mau bertumbuh dalam iman. Amin Saudara. Apapun yang terjadi, kita mari bertumbuh dalam iman. Amin. Saya akan membacakan ayat 10, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. 11 sama-sama. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah menderita di antaramu dan Tuhanmu dan Yesus. Semua penganiayaan itu mudah-mudahan dari Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. 13. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 17. Amin, amin, saudara. Nah, di sini nasihat Rasul Paulus kepada Timotius anak rohaninya supaya dia bertumbuh di dalam imannya, sekalipun ada tantangan yang harus dia hadapi. Dan ini juga bagian daripada doa Paulus kepada Timotius supaya imannya teguh berdiri ketika menghadapi berbagai tantangan yang ada di dalam pemberitaan Injil, dalam firman melayani Tuhan. Saudara, iman adalah suatu sikap hati yang lebih dari sekedar percaya. Iman adalah keteguhan hati untuk mempercayai hal yang belum terjadi atau terlihat, karena mendengar firman Tuhan dan kemudian percaya sekalipun dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk percaya. Iman adalah sikap hati, keputusan, dan tindakan untuk percaya dan taat kepada Tuhan. Kita memilih hal itu sekalipun seringkali berlawanan dengan logika manusia kita. Iman yang seperti apa yang harus kita miliki? Pada masa itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, nasihat diberikan kepada Timotius, karena pada masa itu juga sudah ada orang-orang yang sudah membelokkan tentang ajaran asli, ajaran Injil. Pada masa sekarang pun, kalau saudara lihat di media sosial kan juga seperti itu. Bahkan kemarin juga dibahas sampai saudara, di dalam pembinaan kemarin digelar itu, ada seorang hamba Tuhan dari Gereja Ortodok Indonesia dipanggil untuk menyampaikan pesan bagaimana sejarah gereja dari konsili-konsili supaya tidak terhilang, sehingga disampaikan di sana bagaimana Pak, ada pertanyaan, bagaimana Pak supaya kita bisa memiliki ajaran yang benar. Hamba Tuhan itu menyampaikan, uskup itu menyampaikan, namanya uskup Daniel. Saudara, disampaikan harus kembali kepada ajaran yang mula-mula. Kenapa terjadi perpecahan? Kenapa terjadi? Saudara, Gereja Barat akibat perpecahan Protestan dan pecahan-pecahannya, ternyata ada 53.000 aliran yang muncul.
seluruh dunia ini. Saudara bisa bayangkan pecahan-pecahan dari aliran Protestan ada 53.000. Di Indonesia ada sinode sampai 330-an sinode. Akibat perpecahan-perpecahan yang ada. Nah, iman yang seperti apa sehingga di Eropa, saudara, banyak gereja-gereja itu kosong. Yang datang ibadah banyak orang-orang tua. Mengapa? Karena anak-anak mudanya itu mulai meninggalkan gereja. Mereka berpikir, Alkitab sudah gak relevan lagi. Toh itu ada pendapat manusia katanya seperti itu. Bahkan dipertentangkan, didebatkan seperti itu. Sehingga tidak ada ajaran yang pokok. Yang penting, yang prinsip. Saudaraku dikasih Tuhan, Indonesia coba-coba ada orang-orang yang mulai menyatakan itu. Salah satunya adalah yang akhir-akhir ini viral, saudara. Bahwa Yesus bukan satu-satunya juru selamat. Nah, bagaimana kita bisa memberitakan Injil kalau ada orang yang mengatakan seperti itu? Sedangkan orang memberitakan Injil sampai kita ke tempat ini, yang saudara kan begitu kan? Pindah-pindah tempat 5 kali pindah tadi Pak tadi disampaikan seperti itu. Kemudian ada yang di Papua, ada yang di pedalaman, mereka menyerahkan nyawanya. Saudara, demi pemberitaan Injil ini, kamu sampai mengatakan Yesus bukan satu-satunya jalan keselamatan. Waduh, sepertinya sia-sia. Iman yang seperti apa? Gambarnya di sini saya sebutkan Daniel. Itu Daniel bagaimana mempertahankan iman. Dulu lagi seorang murid daripada Rasul Yohanes yang namanya Polikarpus. Polikarpus itu dia dibakar hidup-hidup. Adalah murid daripada Rasul Yohanes di Smyrna. Usianya sudah 80 lebih. Dia dibakar hidup-hidup gara-gara dia percaya pada Tuhan Yesus. Iman yang seperti apa yang dipahami oleh Polikarpus? Yaitu iman kepada Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang seperti itu. Dan itu sampai sekarang. Nah, saksi Yehova sampai sempat saksi Yehova itu miss, artinya tidak bisa menangkap dengan sempurna karena apa? Menganggap Yesus adalah sebuah ciptaan. Dan di sini sehingga banyak orang tersesat. Gereja harus kembali kepada iman yang sesungguhnya. Amin, saudara. Jangan sampai kita disesatkan kepada iman kepada Allah Tritunggal, Allah pencipta langit dan bumi ini, di mana firman-Nya telah keluar menjadi manusia, yaitu dalam diri Tuhan Yesus. Waktu itu saya diskusi sama Pak Haji, bertanya sama saya, Pak Pendeta, ya Pak Haji, saya bilang, bukankah Yesus itu yang disalibkan itu adalah orang lain, Pak Haji? Beliau sampaikan, seperti itu Pak ya. Jadi saya tanya balik ke beliau, lupa sih. Bapak tahu nggak kenapa ayat itu muncul? Saya sampaikan begitu. Nggak tahu Pak Pendeta. Ayat itu muncul Pak sih karena waktu itu di Arab Selatan itu kebanjiran ajaran-ajaran, termasuk ajaran-ajaran Nasrani. Dan ajaran Nasrani mengajarkan Allah itu ada 3. Ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Ibu. Sampai seperti itu. Sehingga itu yang ramai sehingga dan mengatakan Yesus itu adalah dia digantikan, dia menolak akan Yesus salibkan. Dan saya bilang, maaf Pak Haji, kami bukan orang Nasrani, kami orang Kristen. Dia kafir. Karena kami percaya Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu, di dalam satu hakikat, satu kesatuan, tidak bisa dipisah-pisahkan. Lalu saya sampaikan begini, saudara, menurut Islam, Pak Haji, firman Allah itu menjadi bumi, yaitu di dalam Al-Quran, betul nggak Pak Haji? Betul apa? Nah, di Kristen firman itu menjadi manusia.
berbeda. Firman itu menjadi manusia, yaitu dalam diri Yesus Kristus. Dari dialog ini, saudara, dari dialog ini, Pak Haji sampai ngomong sama semua. Saya ngerti Pak Kapita. Jadi kita sama. Kita sama. Artinya apa? Bisa bersama-sama dan memiliki pemahaman bahwa Allah itu bukan tiga, tetapi dalam satu kesatuan. Masa pada akhirnya nanti percaya tidak? Itu bagian saya juga sudah memberitakan Injil. Betul kan, saudara? Nah, iman yang seperti itu yang kita pahami, yang jangan sampai kita digoyahkan. Pertanyaannya kalau saudara ditanya begitu, dan ini yang sering ditanyakan kepada orang Kristen. Dan kadang kita mau masa bodoh aja lah, itu urusan pendeta, itu mungkin urusan gembala, itu urusan guru kom. Ditanya lah Yesus Tuhan atau kenapa Yesus mati dan sebagainya. Yesus tidak mati seperti tadi, itu urusan pendeta. Kalau kita tidak memahami itu, saudara, maka kita akan gampang diombang-ambingkan pengacara. Yang mengerti katakan amin. Nah, iman yang seperti inilah yang harus kita pahami, Bapak Ibu. Harus kita kuat di dalamnya. Jangan sampai ketika ajaran muncul, ajaran yang aneh, kita mulai bimbang, kita mulai bingung. Apalagi dengan datang saksi Yehova yang mengatakan Yesus adalah ciptaan. Yang mengutip ayat Wahyu pasal yang ke-3 ayat 14 itu. Bahwa Yesus adalah ada ciptaan. Padahal terjemahnya nggak seperti itu. Kemudian juga mengubah ayat Yohanes 1 ayat yang ke-1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah sebuah Allah, kata saksi Yehova. Dia mengatakan bahwa jadi Allah Tritunggal itu digambarkan seperti ini. Ajaran-ajaran ini. Ada kopi, ada air, ada susu, dia sudah satu. Apakah Allah Tritunggal seperti itu? Bukan, itu kopi, betul nggak? Kopi, susu, air. Kopi, ya itu kopi susu kan, bukan Allah Tritunggal. Jadi kita nggak. Jadi terus kemudian apa lagi? Ada es, ada air, ada uap. Ya bukan, itu es. Allah ya Allah. Allah melampaui akal kita. Kenapa? Dia metafisik, bukan fisik seperti kita. Nah, sebetulnya kita inilah gambaran fisiknya yang diciptakan Allah itu, saudara. Allah itu dalam diri kita ada, dalam tubuh saya ya, ada roh, ada saya, ada pikiran saya. Pikiran saya keluarkan melalui kata-kata saya, itulah firman saya, betul nggak? Kalau saya berfirman, ini setelah berkata-kata berarti firman saya, bukan? Betul kan? Apa firman Pak Teddy? Bukan firman saya. Berarti firman saya adalah saya. Firman Allah adalah Allah. Itu gambarnya. Kita ini sudah, tubuh kita inilah gambaran Tritunggal itu. Jadi firman Allah dengan Allah duluan mana? Duluan mana, saudara? Firman Allah dengan Allah duluan mana? Dengan duluan firman. Berarti pernah Allah tidak punya. Berarti firman Allah ada, Allah tidak ada. Duluan Allah. Berarti Allah pernah ada, tetapi Allah gagu, Allah bisu. Allah dengan firman-Nya duluan siapa? Bersama-sama, tidak ada yang beda. Saya dengan omongan saya duluan mana? Sama-sama kan? Ketika saya lahir langsung bunyi gitu kan? Atau saya diam aja? Enggak kan? Saudara begitu juga kan? Berarti saya dengan firman saya berarti sama-sama ada. Allah dengan firman-Nya sama-sama bareng. Seperti itu loh, saudara. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ini yang sederhana saja, saudara. Sampai kalau sederhana sedikit saudara nggak nangkep, pada saya bingung juga. Ini penting, sekalipun ini seperti ini, tapi ini penting buat membangun iman kita supaya iman kita tidak gampang digoyahkan. Nah, bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam iman menurut
ayat ini Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. 2 Timotius pasal 3 ayat 15 dan 16. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus, menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah jalan keselamatan itu. Firman yang dia sidiki, kitab suci yang dia sidiki adalah kitab tanah, kitab perjanjian lama. Orang Yahudi menyebutnya tanah. Nah, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan, iman kita semakin kuat. Kita diajar, kesalahan-kesalahan kita dinyatakan, kita dikoreksi, kita diperbaiki kelakuan kita, dan kita dituntun dalam kebenaran. Kalau tidak terjadi kepada kita seperti ini, jangan-jangan kita salah baca. Kita maunya yang enak-enak saja. Memang daging itu maunya seperti itu, saudara. Roma pasal 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan apa, saudara? Firman Kristus. Semakin banyak kita mendengar firman Allah, semakin banyak kita mengerti, maka semakin kita juga disempurnakan di dalam iman kita. Semakin banyak kita mendengar firman Tuhan, semakin disempurnakan. Semakin kita sedikit mendengar firman Tuhan, semakin sedikit juga kita iman kita semakin bertumbuh. Tidak heran menjadi kerdil, orang-orang Kristen menjadi kerdil, imannya kecil seperti bonsai. Mau bertumbuh dipotong, jadi bonsai. Sudah tahu bonsai kan? Ada yang punya bonsai di rumahnya. Lihat umurnya sih sudah tua, sudah lama. Itu bonsai itu kan umurnya 1 tahun, tapi yang kecil begitu. Berbeda dengan iman sebiji sawi. Iman harus terus bertumbuh. Sebab firman Allah adalah sumber utama munculnya iman di dalam hati kita. Yang utama. Yang kedua, iman bertumbuh dalam kesukaran. Sama-sama 1, 2, 3. Iman tumbuh dalam 2 Timotius 3, 10-12. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Iconium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan apa? Ini pertanyaannya, maukah kita mengalami penderitaan ini? Kita maunya enak ya, kita mau menderita. Waktu pindah-pindah enak nggak Pak? Pak udah setuju, enak nggak waktu pindah-pindah? Bukan semua pindah lagi. Itu hanya ya sudah. Kita mengiring Yesus, kadang yang harus kita alami. Dan memang itu seperti itu sudah. Dalam pemberitaan firman juga seperti itu, ada aniaya, ada tantangan, dan memang kita suka menghindar dari aniaya. Tetapi ketika kita menghindar, kita suka dikejar. Betul nggak? Nah, Rasul Paulus menasihati Timotius di sini, saudara, dia supaya kuat di dalam menghadapi penderitaan yang dia alami, seperti yang dialami oleh Paulus. Kesukaran akan membantu iman kita untuk bertumbuh lebih dewasa. Sebab dengan kesukaran kita akan mempunyai kesempatan mengalami janji Tuhan. Seberat apapun kesukaran, persoalan, dan kesulitan yang kita alami,
dalam mengiring Tuhan Yesus, tetap bertahanlah dan terus bersyukur pada Tuhan. Kita percaya Allah yang kita sembah Allah yang berkuasa. Kuasanya tidak berubah dahulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kuasa Tuhan Yesus tidak berubah. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Karena itu sekalipun engkau sedang mengalami kesukaran penderitaan, saudara, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Engkau siapkan hati untuk menerima janji-janji Tuhan itu. Bersyukur saja, karena ada kuasa dalam pengucapan syukur. Ya memang gak enak, saudara. Atau sudah keluar, Pak, kok seperti ini, Pak. Kok begini, Pak. Kok begitu, Pak. Ya memang penderitaan gak ada yang enak, saudara. Kalau enak itu makanan kita. Daging ini pengennya yang nyaman, tidak mau menderita. Tapi kenyataan yang harus kita alami dengan kita mengiring Kristus akan mengalami penderitaan. Dan gereja mempersiapkan diri itu. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana iman kita bisa bertumbuh, yaitu iman bertumbuh dengan berdoa. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya. Dan siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Rasul Paulus juga mengajarkan kepada Timotius di sini, saudara, mendoakan dia, membimbing dia, menuntun dia. Dan iman itu bisa bertumbuh dengan berdoa. Berapa lama kita berdoa? Berapa sering kita berdoa? Berdoa bukan berarti, saudara, kita harus tutup pintu, masuk kamar. Memang yang seperti yang Tuhan ajarkan dalam waktu yang khusus. Waktu yang khusus kita tutup pintu, kita berdoa, kita itu 4 jam atau 1 jam. Tetapi dimanapun kita berada, kita juga bisa berdoa. Makanya ada doa keliling. Kan doa keliling gak pernah, saudara. Betul gak? Eksporter beda motor doa keliling. Kira-kira gimana? Gak benar kan? Jadi kita berdoa itu artinya, doa itu apa, saudara? Artinya komunikasi dengan Tuhan, dengan Allah. Kita berkomunikasi. Namanya komunikasi. Itu kita bisa mulai, bisa merem. Nah kadang kita karena diajarin dari dulu itu doanya merem, makanya kita sebagai berdoa merem. Kalau nggak merem, nggak afdol. Padahal masalah merem dan tidak itu tidak ada pengaruh. Yang penting konsentrasi kita dengan Tuhan. Makanya saya biasakan, mari kita dudukkan kepala, mari kita berdoa sambil berdoa. Karena ajaran kita seperti itu. Nah berdoa itu artinya komunikasi kita dengan Tuhan. Kita semakin banyak kita berkomunikasi dengan Tuhan, semakin iman kita akan bertumbuh dan kuat. Ketika kita sedang berdoa, maka kita sedang membangun hubungan dengan Tuhan sebagai sumber iman kita. Allah dan sumber segalanya di dalam hidup kita ini. Dia sanggup mentransferkan hal-hal yang perlu untuk pertumbuhan iman kita. Semakin banyak berdoa, semakin banyak juga pengaruhnya kepada iman kita, pengaruh ilahi dalam hidup kita. Sedikit kita berdoa, sedikit pengaruh. Dan sampai mengatakan, banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, sedikit banyak berdoa, sudah. Amin. Berkati kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita berdua. Bapak kami bersyukur kepadamu, firman ini terus keluarkan. Ulang tahun gereja Betel Indonesia Jemaat Penghubung ini ya Tuhan, kiranya Engkau bertumbuh, Kau pimpin umatmu jemaat untuk bertumbuh di dalam iman, menghadapi berbagai tantangan dunia.